Oke, semuanya selamat siang. Ini sisa Kenzin ya? Kenzin hilang ya? Oke, kalian nanti juga bergabung. Minggu lalu kita udah bahas yang statistika, distribusi peluang acak. Tugasnya, saya minta kalian kerjakan yang halaman 206 sampai 208. Bagaimana? Udah dicoba? Ada yang mau ditanyakan? Atau belum dikerjakan sama sekali? Saya masih bingung Pak, cara nyari fungsinya gimana Pak? Yang 7B saya bingung Pak, sampai 13. 7B sampai Pak. 13. Banyak aja. Oke. Kita coba. Blanknya sudah kelihatan di sana? Udah, Pak. Oke. PG-nya dulu ya. PG-nya dulu ya. Nomor 1 jawabannya apa? C. C. Oke, pembahasannya gimana? Dia bilang dalam sebuah kotak terdapat 3 bola kuning dan 2 bola hijau. Berarti dalam sebuah kotak ada 3 bola kuning dan 2 hijau. Kemudian diambil 3 ya. Diambil 3 bola. secara acak. Diminta kejadian bola kuning yang terambil. Terambil bola kuning. Berarti terambil bola kuning ini kita bisa misalkan X. Kemudian gimana cara nyarinya? 3CX. Berarti kalau yang terambil bola kuning itu ada sebanyak X, terambil hijaunya ada sebanyak 2 X 2 min X ya. 3 min X. 3 min X. 3 min X. 3 min X. Terambil hijaunya ada 3 kurang X kan? Karena ngambilnya kan 3 bola nih. Terambil bola kuningnya sebanyak X, berarti terambil hijaunya sebanyak 3 kurang X dong. Sampai sini dulu, oke? Oke. Kemudian berarti kalau kita mau dia sebagai fungsi peluangnya bagaimana? Berarti misalnya P X sama dengan X, gimana nih? Kuningnya dulu deh. Kuningnya ada berapa? 3 3C X gitu kan, dikali dengan 2C3 kurang X. 3 dikurang X. Sampai sini oke? Per 5C3. C3. Oke, X-nya yang memungkinkan berapa aja? 0, 1, 2, 3. 0 mungkin nggak? Enggak. 1, Oh 2, iya, 1, 2, 3. Kenapa 0 nggak mungkin? Karena kan bola hijaunya cuma 2. Bola hijaunya ada 2, sedangkan yang bola yang diambil ada 3 kan? Berarti tidak mungkin 0 dong X-nya. X-nya itu dari berapa? 1, 2, 3. Sampai sini oke? Ini kan kalau dibikin jadi fungsi, kalau diminta dalam berbentuk tabel, enggak nilainya? Jadi hitung nilainya? Yang Kalau satu X, bola kalau X1 berapa? 3C1 Berarti kan tinggal, berarti peluang untuk X sama dengan 1 berapa? 3C1 3C1 kali 2C2 2C2 per 5C3. 5C3. Hasilnya berapa? Hmm? 0,3.
Ya, 3/10 dan juga 0,3 gitu ya. Oke, kalian bisa cari dong kalau X-nya 2 hasilnya berapa? Bisa langsung? 0,6. 0,6. Untuk X-nya sama dengan 3, 0,1. peluang X sama dengan 3 itu adalah 0,1 gitu ya. Jadi kalau dibuat tabelnya berarti jawabannya mana? A, B, atau C, atau D, atau E? Yang C ya. Sampai sini ada yang mau tanya? Oke, aman? Lanjut. Nomor 2 apa? Dia bilang melempar 2 buah dadu. X itu menyatakan jumlah kedua mata dadu yang muncul. Berarti yang memungkinkan paling kecil berapa? 2. Paling besar? 12. Jawaban yang tepat yang mana? B. Yang B. Yang B. Bisa ya? Nomor 3, apa dia bilang? Cari nilai M. Cari nilai M. Berarti caranya gimana? Semuanya ditambahin sama dengan 1. Iya. P2 Iya. Itu kan ada M ditambah 2M ditambah 3M ditambah M sama dengan 1. Bisa dong dapat. Berarti berapa nih? 1/7. 1M sama dengan 1/7. Jawabannya yang D. Itu ya? Nomor 4 gimana? 2 uang logam. Diminta 2 uang logam dilempar sebanyak 2 kali. Oke, berarti ruang sampelnya ada berapa tuh? 16. 16. Dia minta banyak kejadian muncul angka pada pelemparan tersebut. Nah, ini gimana? Berarti kemungkinan angkanya berapa? 1. Angkanya 0 sampai 4. Angkanya bisa 0, bisa Sampai 1, 4. bisa 2, bisa 3, bisa 4 gitu kan ya? Iya. Banyak berapa nih? Banyak muncul ya. Kalau 0, 1/16. banyaknya, bukan peluangnya, banyaknya. Oh, ya 1. 1. Kalau angkanya 1 ada sebanyak 4. 4. Terus Yang 2 6. 6. 6. Terus 4. 4. 1. 1. Kalau ditanya peluangnya, 1/16. 4/16 itu ya. 6/16. 4/16. 1/16. Berarti di antara grafiknya itu yang diberikan, mana yang paling tepat untuk hasilnya? E. Yang E ya. Kalau kalian bisa perhatikan, sebenarnya itu bisa ngelihat nggak sih bentuk distribusi peluangnya ini bagaimana gitu loh, cenderungnya. Tengahnya menonjol. Tengahnya menonjol. Oke. Jadi bentuknya teratur ya. Nanti ini pendekatannya ke kalau kita pembahasan nanti yang distribusi normal. Tapi distribusi normal kita kasus aja, nanti lihat cukup atau tidak. Karena itu tidak wajib. Nanti dapatnya kalian pasti dapatnya di kuliahan. Oke, lanjut. Yang nomor 5 gimana? Jawabannya apa? Min 1/8. A. Yang min 1/84. Ya. Bisa? Enggak, Pak. Saya nggak bisa, Pak. Jelasin, Pak. Ini apa? PX sama dengan K K. dalam dalam kurung X kuadrat X kuadrat min 8X. dia minta untuk X-nya berapa aja? Oh, 0 sampai 8. 1, 2, 3, dan seterusnya sampai 8.
Karena dia bilang ini adalah suatu distribusi probabilitas, berarti kan kita tahu nih, sigmanya apa? Berarti sigma X-nya dari 0 sampai 8 terhadap fungsi PX, itu pasti hasilnya akan 1 kan? Berarti kan artinya, ya masukin aja, X-nya 0. Berapa, Dev? Kalau dimasukin 0, hasilnya, Dev? 0. Ya, 0. Kalau dimasukin 1? 1, minus 7. Minus 7 apa? Minus 7K. Ya, min 7K. Dan seterusnya kayak gitu. Kalau dimasukin 2? 8. Iya. Minus 12 ya. Ya, min 12K. Masukin 3. Chris, bantuin Chris. Apaan? 49. 15, minus 15. Minus 15K. Terus 4. 16. Aduh, Pak, udah kalkulator gak, Pak? 4, 8. 24. Minus 24. Nah, Cok. Hah? Minus 16 lah. 16 dikurang 32, Bos. Oke? Iya. Gitu loh. Sampai 8 kan? Ini dihitung aja sendiri kalau yang belum mencoba. Kayak gini kan? Kemudian ya di total aja, berarti minus 84K sama dengan 1. Berarti K-nya sama dengan min 1/84. Jawabannya yang A. Ya kalau memang misalnya bingung nih maksudnya apa sih? Ya berarti kita mencari P0 ditambah P1 ditambah P2 ditambah dan seterusnya sampai P8 sama dengan 1. Jadi tergantung sama yang diketahuinya nih. Nih, dia X-nya dari berapa sampai berapa. Nah, maka kita juga di sini dari berapa sampai berapa sesuai sama yang diketahuinya. Kalau batasnya ternyata mulainya dari 1 sampai 5, ya berarti P1 tambah P2 sampai tambah P5. Kayak gitu. Oke. Sampai sini, ada yang mau tanyakan lagi? Lanjut. Oke, kita lanjut ke yang bagian esai. Kita coba lihat ya. Nomor 6 gimana? Sekeping uang logam. Sekeping koin dilempar sebanyak 3 kali. Variabel acak X menyatakan kemunculan sisi angka. Nah, ini gimana? Salah satu aja lah. Mau bikin bentuk apa? Kan ada 3 macam tuh. Saya masih bingung Pak cara bikin fungsinya, Pak. Saya bikin pakai AG dulu. Oke, itu yang paling sederhana ya, pakai AG dulu ya. Situ sama kayak tabel nggak sih, Pak? Sama kayak tabel. Berarti kalau ditanya fungsi, isi tabelnya nggak ada masalah kan? Nah, kalau ditanya fungsinya, nanti kita lihat ya. Kan kemarin bisa disajikannya ada beberapa macam. Kadang bisa yang menggunakan kombinasi, ada yang memang udah langsung aja dibuat kayak gitu. Nanti kita lihat. Ini masih bisa menggunakan yang kombinasi. Dia bilang sekeping uang logam lempar sebanyak 3 kali. Ini kalau kita yang tradisional, berarti hasilnya apa aja? A. A. Ya, A
A, terus AAG, AG, oke. A, AGA, AG, terus GAA AG, itu ya. AGG, GGA. GAG, GGA, GGG. Ini kita udah tahu kan? Dari kapan tahu kita udah tahu nih seperti ini. Nah, kalau dia mintanya berbentuk distribusi, berarti ya kita dia minta apa sih? X itu menyatakan kemunculan sisi angka. X itu ini adalah kemunculan angka. Berarti kemungkinan X-nya berapa aja? Kalau bisa kita membuat dalam bentuk tabel nih. 0, 1, 0, 1, 1, 2, 3. 0, 1, 2, 3. 3. Oke, misalnya seperti ini nih. Kalian bisa buat nggak peluangnya berapa? PX-nya. Yang nggak punya angka, 1/9. per 8. 1/8. 8. bosku, per 8. Yang satu angka, 3/8. 3/8. 2 angka, 3/8. 3/8. 3 angka, 1/8. 1/8. Nah, kalau kayak gini kalian aman dong, bisa dong. Ini bisa dong. Ini kayak gitu. Ya, untuk bentuk ini siapa yang masih nggak bisa? Aman? Nah, sekarang ini kalau dibikin jadi fungsinya gimana kira-kira? P0 sama dengan 1/8. Enggak, bukan itu maksudnya. Ya pakai kombinasi-kombinasian bisa nggak? Ini kan munculnya kalau nggak angka gambar kan? Ya nggak? Kalau angka itu munculnya sebanyak X, berarti gambar yang muncul sebanyak X. Hah? X. 3 min X. X min 3. Oh, 3 min X. 3 min X ya. Bukan X min 3, Pak. Kalau angkanya 1, gambarnya min 2 gitu. Oh iya, iya. Nah. Berarti ini gimana? Probabilitasnya X sama dengan X. 3 C X dikali dengan 3 C 3 min X per 8 kan? X-nya berapa aja nih? 0, 1, 2, 3. 3. Gimana? Ini masih bisa nih dibuat kayak gini nih. Habis ini ada yang mau tanya? Ada yang mau tanya? Lanjut? Iya. Lanjut. Yang nomor 7. Dia bilang apa nomor 7? Yang A dulu. 3 kelereng biru sama
5 kelereng putih sama 3 biru. 5 putih, 3 biru. biru. Dia bilang gimana? Diambil 2 kelereng secara acak tanpa pengembalian. Berarti ini kata kasarnya diambilnya sekaligus atau satu-satu? Sekaligus. Oke. Variabel acak X menyatakan banyak kelereng putih yang terambil. X ini menyatakan kelereng putih. Berarti gimana, Dok? Kalau kelereng putihnya ada sebanyak X, maka kelereng birunya yang terambil 2 min X. ini kayak yang tadi kan? Sampai sini oke. Terus tinggal gimana? Kalau formulanya, rumusnya. PX sama dengan X. Oke. 5CX dikali 3C 3C 2 min X 2 min X per per 8C2. 8C2. Sampai sini oke. X-nya berapa aja? Jangan lupa. 0, 1, 2. Sampai 2. 1, 2. Kalau misalnya mau dicari nilainya, nol, 1, 2. Berarti gimana? Hasilnya berapa? Udah dihitung belum sama kalian? 3 per 2, 3 per 28. 3 per 28. 15 per 28. 15 per 28, terus 10 per 28. 10 per 28. Coba kalian hitung, totalnya 1 nggak? Iya, 1. Total peluangnya 1 kan? Ya udah benar gitu loh. Kalau kejadian B gimana? Ambilnya satu-satu ya kalau B. Jika kelerengnya diambil dengan pengembalian, berarti ini bahasa sederhananya diambil 1 per 1 dengan pengembalian kan? Nah, ini gimana? Sama ya, X-nya juga kelereng putih nih. Kalau ini, saya nggak ketemu rumusnya. Mungkin saya juga masih perlu mencari ya. Memahami lebih mendalam. Tapi kalau udah ada seperti ini kan penyajiannya tidak harus selalu menggunakan rumus, tapi kita bisa menggunakan yang tadi itu loh. Beberapa bisa menggunakan tabelnya, mau menggunakan fungsinya yang kita jabarkan. Saya udah pernah kasih contoh deh yang di pertemuan lalu sebentar. Dengan saya sih udah ya. Ini ya. Nah, yang di breakdown begini nih. Kan bisa kan? Oke. Berarti kalau pada kejadian B gimana? Berarti terambil yang pertama apa? Kelereng putih. Itu pangkat saja. Kan kelereng putihnya dari 0 kan? Gimana Kensin? Kelereng 2 kelereng biru ya. Pangkat. Pakai pangkat. Gimana pangkatnya? Itu diambil 1 per 1. 1 per 1 artinya itu 1 per 1 mencari, jadi ambil 1 2 kali. Iya, betul.
Jadi sepertinya putihnya masih itu sama dengan X. Mm-mm. Untuk birunya sama dengan X. Atau 2 min X. Jadi itu peluangnya menjadi kayak gini. X sama dengan min X. Jadi menjadi Gimana? tunggu maaf. Itu lagi acak kepala saya. Jadi itu menjadi N dan total N per oh my god. Dari permutasi atau kombinasi? Ini 1 per 1 dengan pengembalian. Jadi itu kan Permutasi atau kombinasi? wait. Itu menjadi kombinasi karena sama. Jangan, tidak. Kalau terambil, misalnya pertama ngambil putih, baru ngambil biru. Apakah sama kejadiannya dengan pertama ngambil biru, yang kedua baru terambil putih? Sama. Kejadiannya sama atau beda? Beda. Syariahnya beda. Kejadiannya beda. Hasil ya sama. Tapi kejadiannya sama atau beda? Beda dong. Itu resultnya beda kan? Oke, ini kita cek manual dulu ya. Saya udah dapat nih. Kayaknya. Tadi misalnya X itu terambil ke yang putih, berarti kemungkinannya kan sama ya, 0, 1, 2 kan. Kalau 0 putih apa aja pertama-tama? Berarti yang pertama biru, yang kedua biru dong. Kalau yang kejadian kedua kemungkinannya yang pertama biru, kedua putih kan? Iya. Kejadian ketiga kemungkinannya yang pertama putih, yang ketiga yang kedua biru gitu kan? Terakhir kemungkinannya yang pertama putih, yang kedua juga putih. Sampai sini oke. Ini yang lain aman. Aman nggak nih? Berarti ini kan kalau saya breakdown, ini yang 0 putih, ini yang 1 putih, yang terakhir ini putih kan? Bisa menghitung peluangnya nggak? Iya. Kalau yang pertama biru, yang kedua biru, berarti peluangnya gimana cara nyarinya? Itu 3/8, jadi bedanya 3/8 gitu kan ya? Ya. Hasilnya berapa? Oh diambil, 3/8, diambil Pak. dari tabel ya Pak? Kan ngambilnya satu-satu. Oh, oke. Ngambilnya satu-satu kan? 3/8 atau 3/28, Pak? Ini kan ngambil satu nih, dikobok-kobok kan, set, diambil biru, peluangnya berapa? Ambil satu bola biru. Tiga per 8 total biru per total kan? Dia kan dari 3, totalnya 8 kan? Kan kita mau ngambilnya satu-satu kan? Oh, oke. Pilih, set, ngambil bola biru, ya kan? Iya, oke. Ambil bola biru, habis diambil, kita taruh lagi kan, dibalikin kan ke kantongnya kan, ke kotaknya kan. Paham nggak? Terus diobok-obok, ambil lagi kan, biru lagi, peluangnya berapa? Ya, 3/8. 3/8, sampai sini mengerti? Seandainya, kalau kita tanpa pengembalian, berarti yang pertama diobok-obok, diambil biru, berarti 3/8 dong. Pas kita mau ngambil lagi yang kedua, kalau nggak dikembaliin, berarti peluang terambilnya berapa? 2/8. 2/7. Kelihatan bedanya, paham? Oke.
Itu ya. Ini 3/8-nya tahu ya dari mana ya? Birunya ada 3, total 8. Oh, dibalikin lagi. Berarti birunya utuh lagi kan? 3/8. Sampai sini oke. Total berapa nih? 9/64 ya? Kalau biru dulu baru putih, gimana? 3/8. 3/8 dikali 5/8. 5/8. Hasilnya berapa? 15. Berapa? 15/64. 15/64. Putih dulu baru biru. 5/8 kali 3/8. 8 dikali 3/8. Hasilnya berapa? 15/64. 15/64. Kalau putih baru putih. 5/8 kali 5/8. 5/8 dikali 5/8. 5/8. Hasilnya berapa? 25/64. 25/64. Oke. Berarti ini kalau kasarnya ya, kita kan mau cari, ini kan, ini X-nya ya. X-nya berarti ini 0, ini 1, ini 2 kan. X itu tadi kan kelereng putih kan. Ketika X-nya 0, berarti 9/64 dong. Ketika X-nya 1, 15/64. 30/64. 30/64. Kan ada 2 kemungkinan kan. Kalau ketika putihnya 2, 25/4. totalnya berapa? 64/64. Ya, 1 kan. Kayak gitu. Nah, kalau ini dibikin rumusnya nih, saya masih belum tahu nih gimana gitunya. Paling disajikannya ya dalam bentuk tabel. Kayak kalau mau disajikan dalam bentuk fungsinya, ya kita coba sajikannya seperti ini tadi. X, di mana X berarti yang seperti ini. 9/64 untuk X sama dengan 0. 30/64 untuk X sama dengan 1. Lalu 25/64 untuk X sama dengan 2. Amen? Oke, amen? Ya, Pak. Evelyn, oke, Evelyn? Oke, Pak. Lanjut? Lanjut? Pak, saya mau nanya, itu maksudnya, jadi kalau, yang X sama dengan 0, X sama dengan 1, X sama dengan 2 itu, maksudnya apa, Pak?
X-nya itu apa tadi? Kelereng putih. Ya udah. Kalau kelereng putihnya terambil sebanyak 0, Oh, oke. berarti 9/64. Kalau kelereng putih terambil 1, berarti 30/64. Kalau kelereng putih terambil 2, berarti 25/64. Itu dengan catatan tadi ya, pengambilannya satu-satu dan dengan pengembalian. Tapi kalau yang tadi di kasus A, itu kan pengambilannya sekaligus kan. Berarti kalau peluang putihnya nggak ada yang terambil atau 0 yang terambil, berarti ya 3/28. Kalau terambil 1 putih, 15/28. Kalau terambil 2 putih, 10/28. Tapi kejadian mengambilnya beda kan. Kalau kejadian A itu kita serak sekali 2. Kalau kejadian B diambil 1, dibalikin lagi, diambil lagi pengambilan kedua. Gitu. Pasti hasilnya beda juga ketika kita ngambil, tidak dikembalikan, diambil lagi gitu. Kan udah nyusut kan. Nah, itu hasilnya pasti akan berbeda. Pak, berarti dikali 2 kayak 3/8 kayak 3/8 tuh gara-gara habis diambil dimasukin lagi gitu. Iya, kan pengambilan pertama biru nih 3/8. Pengambilan keduanya maunya biru lagi. Berarti kan 3/8 lagi kan. Utuh kan, bola birunya ada 3 lagi kan. Kalau keseluruhannya ada 8 lagi kan. Kalau tadi kan ini, kalau tidak dengan pengembalian. Berarti kan pertama diambil birunya ada berapa? Maksudnya 3. Ya, 3/8 kan, karena keseluruhannya Iya. 8 kan. Habis diambil, bolanya nggak dikembaliin nih, ditaruh di luar. Kita ngambil lagi, biru lagi, berarti peluangnya berapa? 2/8. Kok 2/7. Nah, 2/7. Kayak gitu. Oke. Paham? Paham, Pak. Ada lagi? Oh, Pak, Ya. yang video minggu lalu kok nggak ada yang diupload, Pak? Saya lupa. Iya, saya lupa. Kemarin Terus saya, ya ntar saya upload sekaligus semua. Ntar sore. Pak. Oh, Kenapa? oke. Iya, semuanya. Saya teledor. Itunya. Belum upload. Coba nih ya, kita buat satu kasus lagi sama nih, kayak tadi nih ya. Biar nggak penasaran. Mirip kayak nomor 7, misalnya tambahin C. Sama ya, tadi berapa soalnya? 5 putih, 3 biru. Ini diambil 1 per 1 tanpa pengembalian. Kalau yang tadi kan B itu dengan pengembalian kan? Sama nih, X itu menyatakan terambil bola apa tadi? Putih ya? Putih. Nah, ini berarti gimana kemungkinannya? Berarti kan bisa biru, bisa biru, putih, bisa putih, biru, bisa putih, putih kan? Kayak tadi, ini di split nih kan? Ini biar bagus, X saya taruh depan deh. Ini untuk 0, ini untuk 1, ini untuk 2 kan? Kalau putihnya 2. Kalau biru-biru, berarti tadi gimana peluangnya? 3/8. 2/7. Kali 2/7. Hasilnya berapa? 6/56. 6/56. Ini biru putih? 3/8. 3/8 dikali 5/7. 5/7. Hasilnya berapa? 15/56. Sampai sini oke nggak? Kemudian kalau putih dulu baru biru? 5/8. 5/8. 3/7.
3/7. Hasilnya berapa? 15/56. Putih-putih. 5/8 kali 5/7. 5/8 dikali 4/7. 4/7 dong. Jadi berapa? 20/56. 20/56. Oke. Berarti ini kalau kita lihat hasil akhirnya gini dong. 6/56. Terus di sini 30/56. Di sini 20/56. Totalnya berapa? Tuh, 1. Tetap aja gitu loh. Namanya distribusi frekuensi dia totalnya tetap 1 nanti terakhirnya. Ini sampai sini oke. Ini tiga-tiganya udah saya bahas nih. 3 macam semuanya. Paham? Lanjut ya. 8 apa? Tunggu sebentar, Pak. Ya. Oke, udah boleh lanjut? Lanjut ya. Iya. 8 apa? Gimana? Dia bilang. Keping uang logam. Didesain probabilitas muncul sisi angka 2 kali probabilitas muncul sisi gambar. Gimana dong? A-nya 2/3 ya. G-nya 1/3. Oh, ini dari mana? Dia bilang X menyatakan muncul sisi angka. Iya. berarti G-nya 2X. G-nya G-nya 1,5X. G-nya setengah X. Iya, G-nya. setengah X. Oke. Terus gimana dong? Penulisannya deh. A-nya kan Angka sama dengan X. A-nya kan X. Berarti peluang angka gitu ya. Iya, sama dengan X. Dengan X. Terus Peluang Gambar gambar sama dengan setengah X. setengah. setengah X gitu ya. Kemudian gimana? Dihitung. Angka tambah gambar peluangnya berapa? Peluang angka tambah peluang gambar berapa? 1. Ya, berarti kita tinggal buat X ditambah setengah X sama dengan 1 kan? 1. Iya. Kemudian berarti X-nya sama dengan 2. Iya 2. Enggak deh. Setengah. 2/3. 2/3. 2/3 kan? Maka kita bisa dapatkan bahwa peluang angka itu adalah 2/3. Peluang gambarnya adalah 1/3. 1/3. Terus dia mintanya apa? Variabel X menyatakan banyak sisi kejadian muncul sisi angka. Berarti kalau kita buat jadi bagusnya, kalau kita buat tabelnya begini, ini cuma 1 kali lempar kan? Iya, Pak. Iya. Ya, ini kalau 1 kali lempar nih ya. Ini X, ini peluang X. Ini kalau 1 kali lempar. X itu tadi apa dia bilang? X itu Angka. berarti kemungkinan berapa? 0, 1 gitu kan? Iya. Kalau angkanya nggak ada, berarti peluang muncul gambarnya berapa? 1/3. 1/3. Terus
Kalau 2/3. 2/3. Ini kalau satu kali. Kalau berkali-kali. Dikali 2. Dikali 2. Atau gimana? Oke, nanti nih ya kalau di kejadian binomial ya, nanti akan kita bahas lebih lanjut. Ini gini dulu, ini dulu. Udah? Lanjut ya, nomor 9. Bisa dong? 9 mah di bawahnya aja deh. Gimana nih? 2 buah dadu bermata 6. Dilempar 1 kali. X menyatakan jumlah kedua mata dadu yang muncul. Berarti tinggal gimana? X-nya dari berapa sampai berapa? 1 sampai Dari 2 sampai 12. Dari 1 apa dari 2? 2. 2 ya. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 12 nih ya. Misalnya kayak gini ya. Ketika 2 berapa peluangnya? Ketika 2 berapa peluangnya? 16. Aco aja. 36. 1/32 ya. 2/36. 2/36. 3/36. 36. 4 gitu ya. 5. Terus 6. 6. 6/36. Terus 5. turun lagi ya. 4, 3, 2, 1. Totalnya pasti 36/36 kan? Oke, sampai sini aman? Nah, ini mulai masuk ke sedikit pengantar ke binomial sebenarnya. Yang nomor 10 gimana? Tunggu. Itu belum catatin. Ya, catat. Kalian udah? Ini yang lain diem-diem baik. Aman apa pingsan? Pak, yang paling terakhir itu satu peluangnya 1/16 atau 1/36. Betul, Kenshin. 1/36. Thank you, Kenshin. Koreksinya. You're welcome, sir. Saya tadi terburu-buru. Lanjut. Nomor 10. Ya, lanjut, Pak. Dia bilang, suatu perusahaan memproduksi bohlam. Pengen diuji tuh bohlam hasil produksinya. Dalam 10 bohlam, ada 4 bohlam yang rusak. Berarti gimana tuh? 10 kurang 4. Ada 10 bohlam. Dia bilang 4 rusak. Berarti yang bagus berapa? 6. 6. Bagus gitu kan? Dia bilang menguji berapa? 5. Dipilih 5 bohlam. Aduh, bohlam. Variabel X menyatakan rusak. X ini menyatakan bohlam rusak. Oke? Bisa? Gimana nih? Berarti pakai C itu ya, Pak? Iya.
Kalau bohlam rusaknya yang terambil ada sebanyak X, maka bohlam yang bagusnya yang terambil ada sebanyak 5 min X. 5 min X. Itu dong. Sampai sini oke. Oke. Terus gimana? Terus gimana? Yang CC-an itu ya? Ya, kayak tadi. Berarti 10 5CX, Peluang X sama dengan X berapa? 4CX. 4CX. Ya. 4CX dikali 6. 6C 5 min. 6C. Oke. 5 min X per 10C5. C5. Pinter. Terus X-nya berapa sampai berapa? 0 sampai 4. 4. 0 sampai 0 sampai 4. Ya. Paham? Bisa kalian hitung nilainya? Atau ada yang sudah menghitung? Ini yang benar siapa nih? Belum ada yang benar? Atau belum dijawab? Paham ya? Oke, nanti kalian bisa hitung. Ya, kalau mau dibuat tabelnya ya dibuat aja. Dihitung. Oke. Ini X-nya, ini PX-nya. 0, 1, 2, 3, 4. Nanti pasti kalian kalau totalkan semua dari P0 sampai P4, kalau kita jumlahkan, pasti hasilnya 1. Harus 1 sih. Kalau tidak 1 berarti dia bukan distribusi peluang. Oke? Lanjut. Saya anggap bisa ya ngitungnya ya. Kalau yang udah saya hitung di sini 1/42, 10/42, 20/42, 10/42, 1/42. Lanjut. Bentar, Pak. Kalian bingungnya kenapa ya? Kalau ditanya gini nih ya, kalau pertanyaannya begini, peluang terambil lebih dari 2 bohlam rusak. Berarti tinggal gimana? X-nya 3 sama 4. Berarti peluangnya berapa? 11/42. Iya, gitu aja. kok bisa gitu, Pak? Pertanyaannya kan gini kan. Pertanyaannya ini pertanyaan tambahan nih ya. Saya bikin gini nih. Peluang terambil lebih dari 2 bohlam rusak. Berarti artinya apa? Kalau secara matematis gini kan, peluang X tambah 2. X tambah 2, ya. X-nya lebih dari 2 dong. Lebih dari 2, ya, sorry.
Berarti artinya apa? Peluang kalau terambil 3 sama peluang terambil 4 kan? Iya. Tinggal matematikanya nih. Berarti sederhananya tadi, lebih dari 2 bohlam rusak berarti kan terambilnya 3 sama 4 kan? Peluang terambil 3 rusak berapa? Oh, 10/42 tambah sama 1. Oh, oke, Pak. Ngerti, Pak. Kayak gitu aja. Tunggu sebentar. Ya. Ya. Peluang terambil lebih dari 2 bola rusak. Dari 2, kayak gitu. Terambil lebih dari 2 yang rusak. Berarti kan bisa terambil 3 rusak atau 4 rusak kan? Kan ngambilnya 5 kan? Kan kita udah ada nilainya di sini nih. Kalau udah tahu nilainya kita bisa langsung pakai. Nih, di sini kan kita udah tahu nih. Berarti kan yang 3 rusak peluangnya 10/42. Yang 4 rusak peluangnya 1/42. Berarti ya udah. Kalau terambil lebih dari 2 bohlam yang rusak, berarti kan 3/4 kan? Kayak gitu. Kalau dia bilang paling banyak 2 yang rusak. Terambil paling banyak 2 yang rusak. Berarti dari 0, 1, 2 kan? Kayak gitu. Kita tinggal total aja. Sampai sini oke, aman? Masih, Pak, sebelum aman, ini saya mau tanya tentang kombinasinya. Kenapa itu kombinasinya urutan kayak gitu? Maksudnya Bukan kayak kenapa itu kombinasinya ininya nih. seperti ini? Apa logikanya di belakang ini? Yang ini yang lagi saya pointer merah atau yang bawahnya? Yang atas, Pak lagi pointer merah yang atas. Oke. Gimana ya bilangnya? Kan begini dulu nih. Paham ya? Diambil 5 bohlam. Paham? X itu diambil 5 bohlam, X itu menyatakan bohlam yang rusak. Oke. Pilihnya 5 bohlam. X itu adalah bohlam yang rusak. Berarti yang rusaknya ada sebanyak X dong. Paham? Berarti yang bagusnya yang terambil ada sebanyak 5 dikurang X dong. Karena diambilnya 5. Paham? Oke. Oke nggak nih? Ya, lanjut ya. Berarti secara sederhana. Kenapa yang rusak itu sebanyak X diambil, yang bagus itu sebanyak 5 min X, karena itu kurang yang rusak dari yang dipilih. Iya, betul. Kan ngambilnya 5 nih. Kalau yang rusak ada 3, berarti yang bagus ada berapa? Diambil 5. Yang rusak ada 3. 1, 2, 3. Berarti yang bagus ada berapa? 2. Dapatnya dari mana? Dari bagus itunya. 5 dikurang 3 kan? Iya. Ya. Yang rusak sebanyak X. Kita nggak tahu nih, yang diambil 5. Yang rusak ada sebanyak X. Berarti yang bagusnya ada berapa? 5 min X. Nah, sampai situ dulu udah ngerti? Udah? Ya, berarti kan yang terambil ini rusak, yang ini bagus. Oke? Yang rusak ada 4. Diambil sebanyak X. Berarti 4 CX dong, kayak kemarin kan. Yang bagus ada berapa? Yang bagus ada 6. Diambilnya sebanyak berapa? Diambil sebanyak 5 dikurang X. Gitu kan. Semuanya ada berapa? Semuanya ini ada 10 bohlam. Diambilnya 5, berarti 10C5. Gitu kan? Cukup jelas? Oke, lanjut.
Nomor 11. Nomor 11 itu diminta untuk membuktikan bahwa dia itu adalah distribusi peluang ya. Ya. Pak, Heeh. yang tadi yang 4x kombinasinya itu karena kenapa? Kombinasinya urutan Yang bagusnya ada R berapa? yang di depan itu Ini kan dia minta rusak kan? yang bagusnya itu 6. Ya. Ini rusak kan? Berarti rusak ada 4. Diambil X. Berarti 4 CX dong. Ini rusak kan? Yang bagus ada berapa? Bagus ada 6 kan? Diambil sebanyak 5 dikurang X kan? Ada 6. Berarti 6 kombinasi 5 dikurang X kan? X-nya dari 0 sampai 4. Kenapa? Ya kan yang rusak ada 4 kan? Bisa 0, 1, 2, 3, 4 gitu loh. Sudah. Lanjut ya. 11. Ini kalian diminta untuk menunjukkan bahwa dia itu adalah distribusi peluang. Berarti gimana? Yang A. Kayak tadi, Dev. Gimana, Dev? Saya buka soalnya dulu, Pak. Tentukan, 1 3/38. Oke, ini X-nya dari 1, 2, 3, 4. Berarti untuk P1 berapa? 3/38. 3/38. Terus P2? 6/38. 6/38. 11/38. Berapa? 11. Terus? 18/38. Berapa? 18. 18/38. 38. Terus gimana? Ini ditambahin ya, Pak. Bentar. Berarti ini sigmanya dari X-nya itu sampai 1 sampai 4. berapa totalnya? 11. 38 ya. Ini kita totalin kan 3/38 ditambah 6/38 ditambah 11/38 ditambah 18/38. Hasilnya berapa? 38/38. 1 kan? Iya. Berarti dia distribusi peluang bukan? Iya. Karena untuk setiap nilai peluang PX itu kan dia antara 0 sampai 1 kan? Dan sigma X-nya dari 1 sampai 4 terhadap PX itu sama dengan 1, maka merupakan Fungsi peluang. Gitu. Oke, bisa? 11B juga sama ya, dicoba kayak gitu. 11B bisa dicoba sendiri. B oke? Itu C3X itu maksudnya apa itu, Pak? Hah? Yang C terus 3 terus X itu. Itu penulisan aja. Biasanya kita menulisnya seperti ini. 3 kombinasi X itu sama aja penulisannya. 0,6 pangkat X 0,4 pangkat 3 dikurang X. X-nya dari 0, 1, 2, 3. Ini sama aja kayak gini. Tulisan kombinasi. Kan dulu pernah disinggung. Ada yang makainya atas bawah. Ada yang makainya koma. Penyajian aja. Oke. 11B bisa ya? Dicoba ya? Lihat dia distribusi peluang atau bukan. Yang nomor 12 gimana?
Dia bilang PX-nya sama dengan M dikali 1/3 pangkat X dikali 2/3 4 dikurang X. X-nya itu dari 0 sampai 4. Ini gimana? Bisa cari? Nilai M. Dimasukin. Ya, berarti kita cari Ya. dari Dimasukin P1, P2, P3, sampai P4, pasti hasilnya harus kita buat jadi sama dengan 1. 1. Oke. Kalau masukin 0 gimana? Berarti dikali 2/3 pangkat 6. 1 dikali 1 kali 2/3 pangkat 4. berarti berapa? 16 per 16/81. 1. dan seterusnya ya. M Iya. dikali 1/3 dikali 8 per 27 ya. 7. Tambah M dikali 1/9 dikali 4 per 9 ditambah M dikali 1/27 dikali 2/3 ya. Ditambah M dikali 1/81 dikali 1 ya. 1. Sama dengan 1. Hasilnya berapa tuh? 16 tambah 8 tambah 4 tambah 2 tambah 1. 31/81 ya. Berarti M-nya sama dengan 81/31. Oke. M-nya kita udah dapat nih. Berarti pertanyaan yang B dan C bisa dong. Nilai PX untuk X-nya sama dengan 0, 1, 2, 3, 4. Bisa mencari kan? Bisa. Oke. Berarti kan fungsi PX-nya jadi apa? 81/31 dikali dengan 1/3 1/3. X dikali dengan 2/3 pangkat 4 dikurang X. Nah, ini dari rumus ini, kalian ya bisa cari nilainya. Kalau 0, 1, 2, 3, 4. Nah, kalau dia minta PX lebih dari sama dengan 1. Untuk pertanyaan yang C, peluang untuk X-nya lebih dari sama dengan 1. Berarti kalian bisa pakai peluang komplement ya. Tinggal 1 dikurang Kurangin. peluang ketika X-nya sama dengan 0 ya. 0 sama. Oh ya, 0. Nah, ini untuk pertanyaan yang C. Ya kalian cari dulu tapi. Itu apaan? 1 min P. Komplement. Kan dia lebih dari 1, berarti yang nggak ikutan 0 doang kan? Ya nggak? Iya. 4 ikut semua kan? Iya. Kan total peluang 1, ya berarti tinggal 1 kurang peluang ketika X-nya 0 kan? Kalau dihitung semuanya terus dipakai tabel gitu, bisa kan? Sama aja kan? Sama aja, berarti tambahin peluang 1, tambah peluang 2, tambah peluang 3, tambah peluang 4 kan? Iya. Oke. Bisa. Oke, yang 13 ya juga sama, itu dia sama aja, dia peluang itu udah masuk ke peluang binomial. Berarti hari ini saya tidak dapat untuk peluang binomial. Udah saya siapkan sebenarnya. Ini juga tidak banyak. Lanjutannya aja sih itu akan lebih banyak juga ke kasus dan soal. Jadi tolong disiapkan minggu depan yang 13 itu sebagai pengantar ke materi yang distribusi binomial. Lalu dipelajari yang bagian 4.3-nya ya. Nah, nanti minggu depan jadi soalnya akan membahas di latihan 3. Sebenarnya kalau itu sih cukup sampai distribusi binomial. Kita lihat waktu apakah memungkinkan sampai ke distribusi normal yang 4.4. Oke. Ada yang mau ditanyakan? Iya. Tidak? Aman? Oke ya.
Nanti akan saya upload sekalian yang distribusi binomialnya, jadi kalian bisa coba minggu depan kita bisa langsung. Baik, hari ini sudah selesai, beres. Hadir semuanya. Silakan. Doa, Pak. Ya, doa tutup. Oke. Siapa yang pimpin, Pak? Teman-teman, mari kita berdoa kepercayaan agama masing-masing, bro, dimulai. Oke, doa selesai. Oke, terima kasih semuanya. Selamat siang. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak. Pak.